Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Fisika kelas A, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang keseimbangan benda tegak. Saya Desi Rahmawati, NIM 2036668. Saya Rizky Abadia dengan NIM 2301913. Saya Pranela Nanda dengan NIM 2300679. Saya Asin Nabila dengan NIM 2303718. Saya Awan Nur Sahid dengan NIM 2304622. Pada materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami syarat kesetimbangan benda tegak. Yang kedua, memahami konsep titik berat. Yang ketiga, memahami macam-macam kesetimbangan. Dan yang keempat, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keseimbangan dan titik berat benda tegak. Yang pertama ada kesetimbangan statis benda tegak. Benda tegak merupakan benda yang tidak berubah bentuk jika diberi gaya F tertentu pada benda tersebut. Bila pada benda bekerja beberapa gaya dan tidak menghasilkan perubahan gerak, maka dikatakan benda dalam kesetimbangan. Kesetimbangan statis merupakan suatu kondisi apabila sebuah benda sedang diam dan tetap diam. Sedangkan kesetimbangan mekanik merupakan kondisi benda yang dalam keadaan bergerak lurus beraturan. Selanjutnya ada jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan yang pertama adalah kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ini terjadi bila torsi atau gaya yang muncul karena perpindahan kecil dari suatu benda memaksa benda tersebut kembali ke posisi semula. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ini terjadi bila torsi atau gaya yang muncul karena perpindahan kecil dari suatu benda memaksa benda tersebut menjauhi titik kesetimbangannya. Yang terakhir ada kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral ini terjadi bila tidak ada torsi atau gaya yang memaksanya kembali atau menjauhi posisi kesetimbangannya. Nah, untuk contoh soal dalam keseimbangan benda tegak. Nah, ada contoh soal. Perhatikan sistem keseimbangan berikut. Nah, ada gambar kan itu AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 Newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok dengan berat 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC jika AB sama dengan 90 cm. Seperti biasanya dalam menyelesaikan soal-soal dalam fisika itu kita harus bisa menggambarkan kondisinya, kondisi sistem tersebut. Nah, setelah digambarkan gitu, kita diketahuikan panjang dari titik A ke titik B 90 cm atau 0,9 meter. 0,9 meter. Nah, seperti diketahui panjang AC itu 120 cm atau 1,2 meter. Nah, untuk W ini, W itu ini kan berat benda yang digantungnya ini. Jadi W itu 40 Newton. Nah, sedangkan ini WB diketahui berat ini batang homogen. Nah, kan batang homogen, batangnya itu ini homogen. Berarti si titik beratnya itu ada di tengah-tengah. Ini W-nya itu berat batang homogen sama dengan 22 Newton. Nah, kan AB dan AC sudah diketahui. Nah, kita itu nanti mencari dulu ini BC kan belum diketahui. Untuk mencari nanti ditanyakan itu kan tegangan tali. Nah, AB sudah diketahui, AC sudah diketahui. Nah, sedangkan BC ini belum diketahui. Jadi kita mencari dulu BC. Nah, untuk mencari BC itu kan ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari BC kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi BC ini sama dengan akar ini kan AB kuadrat 0,9 kuadrat. Ini kan merupakan sisi miring, berarti ini tambah ini 1,2 kuadrat. Nah, ini kan dikuadratkan, ini dikuadratkan. Nanti itu hasilnya 1,5 meter.
Jadi ini 1,5 meter. Nah, setelah menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat mendapatkan panjang BC sama dengan 1,5 meter. Nah, setelah panjang ini diketahui, kita menuju ke syarat kesetimbangan. Nah, di syarat kesetimbangan itu kan ada dua. Yang pertama sigma F atau sigma gaya sama dengan 0, dan yang kedua sigma torsi sama dengan 0. Nah, karena di sini yang dalam sistem ini kan gaya-gaya yang bekerjanya itu berupa torsi. Nah, berarti kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinjau, karena ini sudah diketahui ya, sudah diketahui di sistem ini panjangnya berapa, panjangnya berapa, panjangnya berapa. Maka setelah itu kita tinjau torsi apa saja yang di sini yang terdapat dalam sistem ini. Untuk yang pertama itu, nah sebelum itu kan ini kita mencari tegangan tali. Nah, kan dari sini kan tegangan tali. Nah, si pemberatnya itu kan ini ke bawah. Berarti tegangan talinya itu arahnya ke sini kan. Nah, kita itu kan memproyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita asumsikan ini yang garis lurus di sini itu sumbu X. Nah, sedangkan yang ke atas itu kan sumbu Y. Tegak lurus kan sumbu Y itu terhadap sumbu X. Nah, si torsinya ini kan ini kan torsinya itu miring, enggak terhadap sumbu Y. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita si torsinya itu kita proyeksikan ke sumbu Y. Nah, asalnya kan ke sini. Nah, kita asumsikan di sini ada sudut. Nah, maka jika kita proyeksikan ke sumbu Y, si tegangan talinya itu akan menjadi ini sin theta. Karena menjauhi sudut, jadi ini sin. Kalau terhadap sumbu X, karena mendekati sudut, berarti jadi cos. Si tegangan talinya itu. Jadi kalau terhadap sumbu Y ini, si tegangan talinya itu jadi tegangan tali sin theta. Tetapi kalau ke sumbu X jadi tegangan tali cos theta. Nah, sudah diketahui kan, sudah diproyeksikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah itu kita tinjau kembali ini, berarti torsi yang bekerja pada sistem itu yang pertama itu kita ini kan ada ini berat ini W sama dengan yang ini berat benda, W sama dengan 40 Newton. Nah, karena ini kan si bendanya itu ini itu ada apa ya, engsel. Nah, sedangkan si bendanya itu di sini. Jadi yang pertama itu ada ini kan, ini arahnya ke bawah ya. Kalau di sini kan ada medan gravitasi, berarti si ininya itu, si beratnya itu ke bawah ya, nggak mungkin ke atas. Nah, berarti kalau ke bawah itu kita itu ya apa kayak diasumsikan itu dengan negatif, arah vektornya itu negatif. Berarti negatif W. Nah, ini kan torsi, berarti dikali lengan itu lengan gayanya. Ini kan gayanya ke bawah, lengan gayanya berarti ini 1,2 meter. Berarti ini panjang AC. Nah, ini kan baru satu. Nah, selanjutnya kita ini yang sumbu X nya ini kan, nah ini ada ini, berarti yang WB itu kan ke bawah, berarti sama negatif nilainya. Nah, kita kali dengan lengan gayanya. Nah, karena ini kan di tengah-tengah, berarti karena di tengah-tengah, berarti setengahnya dari AC. Karena di tengah-tengah berarti setengah kali AC. Nah, selanjutnya kan ini sudah ada, ini kan gayanya itu ada gaya berat yang ini ke bawah 2 dan gaya tegangan tali. Nah, karena gaya tegangan talinya itu diproyeksikannya itu ke atas. Nah, berarti kita karena ditinjaunya itu, kita itu kan ditinjaunya itu ini diproyeksikan dari sumbu Y. Jadi yang ke bawah dan ke atas sumbu Y itu kan. Nah, berarti yang sumbu X nya itu kan ini kalau diproyeksikan ke sumbu X itu jadi 0 kan. Yang ini 2.
Nah berarti kita tidak bisa memproyeksikan ke sumbu X. Nah berarti ke sumbu Y. Nah karena ini ke sumbu Y, yang ini kan 2 arahnya ke bawah, berarti ini negatif negatif. Nah sedangkan yang tegangan tali kan diproyeksikannya ke sumbu Y, tapi arahnya itu ke atas, berarti positif. Nah berarti di sini positif. Nah kan ini sumbu Y itu sin theta. Nah seperti yang kita ketahui sin theta, tapi tetanya itu kita tidak mengetahui kan. Nah untuk sekarang kan ini udah yang sumbu kita kan memproyeksikannya itu terhadap sumbu Y. Nah karena apa kita tidak memproyeksikannya itu terhadap sumbu X. Nah karena ini itu ke bawah kan. Sedangkan kalau kita memproyeksikan ke sumbu X, karena ini akan membentuk sudut, kalau diproyeksikan ke sumbu X akan membentuk sudut 90 derajat. Nah kalau diproyeksikan itu kan jadi 0 kan. Nah jadi kita tidak bisa memproyeksikan ke sumbu X, berarti yang ini juga yang tegangan talinya itu yang dipakainya itu yang ini terhadap diproyeksikan terhadap sumbu Y. Kan ini kalau ini terhadap sumbu Y, berarti ini juga harus terhadap sumbu Y kan. Nah yang terhadap sumbu Y itu kan baru ini 2, yang ini dan yang ini torsinya itu. Karena ke bawah berarti negatif negatif. Nah sedangkan yang tegangan tali ini kan ke atas berlawanan arah dengan ini, berarti nilainya juga berlawanan arah jadi positif. Nah T sin theta. Nah si tegangan talinya itu kan T. Nah sin theta. Sin theta itu berapa sih? Kan kita tidak mengetahui tetanya juga ini berapa. Kita asumsikan aja gitu. Ini ada theta di sini. Nah sedangkan si tetanya itu tidak diketahui, jadi sin tetanya itu tidak diketahui. Nah untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan trigonometri. Nah dalam trigonometri itu kan sin theta itu, sin itu depan miring. Nah berarti sin theta itu depan, nah ini depan 0,9 meter dibagi miring 1,5 sama dengan 0,9 dibagi 1,5 0,6 meter. Nah kita dapatkan sin theta itu 0,6 meter. Berarti ini T sin theta 0,6 meter. 0,6. Nah 0,6 meter. Nah karena ini kan tadi ini kan torsi, berarti torsi itu kan gayanya dikali dengan gaya. Nah ini yang gaya yang ini, yang berat ini, gaya berat ini dikali dengan gayanya ini AC. Nah yang ini yang gaya berat ini batang homogen kan di tengah-tengah, berarti setengah AC. Nah sedangkan ini yang gaya tegangan talinya itu ini kan, gaya tegangan tali itu ini T sin theta. Nah sin tetanya itu 0,6. Nah berarti dikali dengan gayanya. Nah dengan gayanya yang mana? Nah karena ini kan di sini yang bergeraknya ini. Nah kalau ini nggak ada tali, berarti ini bakal ke bawah kan si batang homogen ini. Nah berarti dengan gayanya itu ini, berarti si T sin theta ini dengan gayanya ini dari A ke C. A ke C itu kan 1,2 berarti dikali 1,2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah kan ini gaya torsi yang bekerjanya itu ada 3 kan. Yang ini, yang gaya berat ini batang homogen, sama benda yang digantung ini, dan gaya tegangan tali. Nah ini 1, 2, 3. Nah setelah kita ini itu sin theta. Nah ini itu panjang AC panjang lengannya. Nah kan sudah diketahuinya ini persamaannya, persamaan dari sistem ada ini nilai negatif karena ke bawah, negatif ini torsi ini, dan positif ini tegangan tali. Nah setelah diketahui nilai ini kita masukkan nilainya. Oh ini kan 40, jadi min 40 dikali dengan panjang AC 1,2. Nah dikurangi ini
berat gaya berat si ini batang homogen itu 22 Newton dikali setengah AC. AC itu kan ini 1,2, jadi setengah dikali 1,2 ditambah, nah ini T, kita tulis saja T karena kan yang dicarinya juga T. Nah jadi kita tulis saja T, nanti dapat persamaan T. Nah untuk si theta seperti yang tadi kan sudah dihitung 0,6. Nah AC, panjang AC itu 1,2 meter sama dengan 0. Nah sudah dimasukkan nilai-nilainya, berarti kita tinggal kali-kalikan saja. Nah ini 40 dikali 1,2 sama dengan negatif 48. Ini dikurangi negatif 22 Newton dikali setengah kali 1,2, 13 dikurangi 13,2. Nah ditambah, ini kan T, berarti T saja, T kali 0,6 dikali 1,2, hasilnya itu 0,772 T. Nah jadi si persamaannya itu jadi lebih sederhananya sama dengan 0. Nah karena kita sudah ketahui nilai ini, kita kesini aja. Negatif 48 dikurangi 13,2 ditambah 0,72 T sama dengan 0. Nah karena kita mencari T, berarti si suku-suku yang ini itu kita pindah ruaskan. Nah jadi 0,72 T sama dengan, nah ini kan negatif, dipindah ruaskan jadi positif kan, 48 ditambah 13,2. Nah jadi 0,72 T sama dengan 48 ditambah 13,2, 61,2. Nah jadi 0,72 T sama dengan 61,2. Nah kita kan disuruhnya itu mencari T nya saja, berarti untuk mencari T itu kita bagi kedua ruas dengan 0,72. Jadi 0,72 T kita bagi 0,72. Nah ini juga sama, 61,2 dibagi dengan ini 0,72. Nah karena ini sama kan, 0,72 dibagi 0,72 berarti jadi 1 kali T sama dengan 61,2 dibagi dengan 0,72. Nah ini kan 61,72 dibagi 0,72. Nah hasilnya itu 85. Nah satuannya itu Newton. Nah jadi tegangan tali pada sistem ini itu besarnya itu T sama dengan 85 Newton. Jadi besarnya tegangan tali ini 85 Newton. Selanjutnya, materi titik berat benda. Titik berat benda adalah titik di mana berat seluruh benda ada pada titik tersebut, sehingga torsi yang dihasilkan terhadap sembarang titik sama dengan torsi yang dihasilkan oleh berat masing-masing partikel yang membentuk benda tersebut. Sedangkan titik pusat massa adalah titik di mana massa seluruh benda terpusat di titik tersebut, sehingga apabila ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut, seakan-akan bekerja pada titik ini. Nah, di sini ada gambar di mana W atau titik berat berada di sumbu X1 dan sumbu Y1, itu W1. Nah, yang di tengah ada titik berat W, di mana W ini berada di sumbu X0 dan sumbu Y0. Yang terakhir ada titik berat W2 berada di sumbu X2 dan Y2.
koordinat x0, y0 ini suatu titik berat ini benda tegaris dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, di mana x0 sama dengan x1 dikali w1 ditambah x2 kali w2 per w1 plus w2. Misal kita mendapatkan hasil x0 ini 2 dan y0 itu y1 dikali w1 ditambah y2 kali w2 per w1 plus w2. Nah, misal juga y0 nya ini kita mendapatkan hasil 3. Nah, 2,3, di mana titik berat W itu berada di sumbu X2 dan Y-nya 3. Untuk menentukan titik X0 dan Y0 pada benda itu berbeda-beda tiap dimensinya. Untuk benda berdimensi 1, di sini diketahui rumus untuk mencari X0 adalah X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 per L1 tambah L2, yang mana keterangan ini adalah X1 itu adalah absis 1 atau titik X garis pertama, dan L1 panjang garis pertama karena berdimensi 1 hanya diketahui panjangnya saja. X2 titik X kedua di garis kedua, dan L2 adalah panjang garis kedua di yang X yang sebelumnya. Dan Y1 adalah ordinat 1 atau titik Y di garis pertama, dan Y2 adalah ordinat 2 atau titik Y di garis kedua. Selanjutnya untuk benda berdimensi 2, karena memiliki 2 dimensi, memiliki panjang dan lebar, sehingga untuk menentukan titik X0 dan Y0 kita membutuhkan luas bidang tersebut. Sehingga rumusnya adalah X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2, yang mana keterangannya adalah X1 itu titik X pertama, dan A1 adalah luas bidang yang pertama karena memiliki 2 dimensi, dan X2 adalah titik X yang kedua, Y1 dan Y2 adalah titik Y di benda pertama dan benda kedua. Dan yang terakhir, Dan yang terakhir adalah benda berdimensi 3 dimensi, yang mana 3 dimensi ini tuh ada panjang, lebar, dan tinggi. Karena memiliki 3 dimensi, maka untuk mencari titik X0 dan Y0 nya harus mencari volumenya terlebih dahulu. Maka rumusnya adalah X0 sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 per V1 tambah V2, dan Y0 sama dengan Y1 dikali V1 tambah Y2 dikali V2 per V1 tambah V2, di mana X1 adalah titik X volume benda pertama dan V1 volume bangun ruang pertama, dan X2 adalah titik X pada volume benda kedua, V2 adalah volume bangun ruang kedua, dan Y1 Y2 itu adalah titik Y volume benda pertama dan benda kedua. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya ya, kita itu akan menentukan koordinat titik berat dari benda dari bidang ini. Kan ini bidangnya lebih dari 1. Nah, karena itu kita harus menentukan si titik beratnya itu dari 3 bidang ini. Nah, yang pertama itu kita menentukan koordinat untuk titik X-nya dari keseluruhan bidang ini. Nah, seperti pada rumus materi sebelumnya. Nah, untuk yang langkah pertamanya itu kita menentukan titik koordinat X dari semua bidang ini. Jadi si titik X-nya itu di mana sih untuk titik berat dari keseluruhan bidang ini. Nah, untuk X-nya itu sama dengan seperti pada materi sebelumnya, X-nya itu sigma kan. Nah, ini kan bidang, berarti si sigma-nya itu ini luas dikali dengan X. X-nya itu X masing-masing bidang. Nah, setelah menentukan koordinat titik X, kita juga harus, ini kan bidang. Jadi setelah menentukan koordinat titik X, kita juga menentukan koordinat titik Y. Nah, untuk Y, nah ini kan ini pada rumus sebelumnya itu sigma luas dikali dengan titik koordinat X dibagi dengan sigma luas dari keseluruhan. Nah, untuk Y juga hampir sama, sigma luas dikali dengan ini Y.
ini kan X, ini X, berarti sini untuk Y dikali dengan Y dibagi dengan luas keseluruhan. Nah, ini kan 3 bidang, berarti ini nanti ada 3 sininya, ini juga 3. Nah, kita jabarkan lagi. Untuk luas yang pertama, nah ini luas bidang A. Dari ke sini kan 2. Berarti ini kan bidangnya persegi, berarti panjang kali lebar kan? Sisi kali sisi. Nah, ini kan 2. Ini juga 2. Lebar sama panjangnya 2. Berarti 2 kali 2 4. Dikali dengan, nah untuk menentukan X nya itu gini, kan ini persegi, berarti kita ambil titik tengahnya. Ini kan di gini, diagonal, perpotongan diagonal kan titik tengahnya. Nah titik tengahnya itu di koordinat X itu -1, berarti 4 dikali dengan -1. Nah ini kan bidang yang pertama, kan ada 3 bidang, berarti ada 2 bidang lainnya. Nah untuk sekarang bidang yang B. Nah untuk yang B ini kan kita menentukan luasnya dulu. Nah ini persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah untuk panjangnya itu kan ini 6, berarti lebarnya ini 2. 6 dikali 2 12. Nah dikali dengan koordinat titik X nya, sama seperti bidang sebelumnya. Jadi kita tarik diagonal karena ini persegi panjang. Nah berarti ini perpotongan titik diagonalnya ini tuh di koordinat titik X itu 1 kan, berarti 12 dikali 1. Nah ini kan baru 2 bidang, 1 lagi tambah. Nah sekarang bidang yang C, kita sama cari luasnya dulu. Untuk yang C ini kan 2 dikali 2 berarti 4 dikali dengan ini X nya, sama seperti sebelumnya. Ini kan perpotongan diagonalnya, berarti X nya itu yang 1. Nah ini kan dibagi dengan luas alas keseluruhan. Kan ada 3 bidang, yang pertama itu 4, ini ditambah, yang kedua 12 tambah lagi, yang ketiga 4 sama dengan, nah kita kalikan 4 kali negatif 1 negatif 4 ditambah ini 12 kali 1 12, 4 kali negatif 1 ini negatif 4 kan, dibagi dengan 4 ditambah 12 ditambah 4 20. Nah ini negatif 8 tambah 12 4 berarti 4 per 20, 4 dibagi 20. Nah selanjutnya untuk ini yang koordinat titik Y. Nah sama seperti yang koordinat titik X, tetapi yang berbedanya itu ini, nanti kita dikalinya itu dengan koordinat titik Y. Nah kan luas yang A ini sama seperti sebelumnya kan, si luas bidang A ini 4. Nah yang bedanya itu ini dikalinya itu. Nah ini kan menentukan koordinat titik Y, berarti kita cari si titik tengahnya bidang ini di koordinat titik Y. Kan ini perpotongannya di sini, berarti ini kan di koordinat titik Y itu ini negatif 5, berarti 4 kali 5. Ini untuk bidang yang pertama. Sekarang untuk bidang yang kedua, ditambah dengan bidang kedua B. Luasnya itu sama kan, ini 12 dikali dengan, nah ini kan perpotongan di sini. Nah berarti di koordinat titik Y nya itu di sini kan 3, berarti 12 dikali 3 ditambah dengan bidang yang ketiga, bidang C, luasnya itu 4 dikali dengan ini koordinat titik Y C itu 1 dibagi dengan jumlah luas ini 4 tambah 12 tambah 4 kali 5 20 ditambah 12 kali 3 36 ditambah 4 kali 1 4 dibagi dengan 4 tambah 12 tambah 4 20. Nah ini 40 berarti 60 dibagi 20.
Nah ini 4 dibagi 20 0,2. Nah untuk yang ini 60 dibagi 23. Nah jadi ini koordinat titik X nya itu 0,2, sedangkan koordinat titik Y nya itu 3. Berarti koordinat titik berat pada keseluruhan bidang ini itu kan X, Y. Nah X nya itu tadi 0,2, Y nya itu 3. Nah ini kan koordinatnya itu koordinat untuk titik berat pada bidang ini. Nah 0,2 berarti 0,2 untuk X nya sekitar di sinilah 0,2, sedangkan Y nya 3. Nah berarti di sini. Nah jadi ini koordinat titik berat. Nah jadi koordinat titik beratnya itu ini 0,2 untuk X nya dan 3 untuk Y nya. Jadi cara menyelesaikannya itu ini. Yang pertama cari koordinat titik X nya, yang kedua cari koordinat titik Y nya. Setelah itu tinggal masuk-masukin nilai-nilainya dan kita dapatkan hasilnya ini. Untuk X nya 0,2 dan Y nya 3. Mungkin itu saja untuk pembahasan contoh soal terkait menentukan koordinat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat suatu benda tegar mengalami keseimbangan statis adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Dan setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel ini. Dan resultan ini bekerja melalui titik tunggal yang disebut dengan titik berat atau pusat gravitasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.